Mari kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita juga beraktivitas, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Wahyu 14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua air mata. Guguma suara nama dok abiari hamuma debata, jala pasangap ibana ainunga dapur tikini panguhumonna sobahamuma ibana si topa langit dohot tano dohot laut rodi akka mual ai. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah pengharapan surgawi. Ini yang juga dikatakan oleh Yohanes kepada gereja mula-mula. Pengharapan surgawi itu tentu sekali bahwa pengharapan surgawi yang mau dikatakan kepada kita sebuah penghiburan. Karena hidup kita ini hanya sementara di dunia ini. Ketika klakson kapal panjang ketiga berbunyi, apa yang kita dengar? Misalnya kapal kilut dengan klakson yang ketiga kali, dengan suara yang nyaring, dengan suara yang besar. Apa yang terjadi? Selesai klakson kapal dengan suara yang nyaring, beberapa menit kemudian kapal bergerak mundur. Bagi siapa yang tertinggal, kami hanya bisa melayani sebuah, yaitu orang-orang yang mau mengejar kapalnya. Ketika sudah mundur, sudah susah. Ketika ada aba-aba, ketika ada panggilan, namun ketika sudah tidak lagi ditutup pintu kapalnya, dengan hitungan menit kapal sudah bergerak mundur. Orang-orang yang terlambat, orang-orang yang sudah terlambat, tentu pintu ditutup baginya. Ada sebuah klakson rohani yang kita tahu, yang diperdengarkan oleh Yohanes dalam kitab ini, bahwa di sana dikatakan melalui sebuah perintah. Yohanes juga tahu di zaman kaisar, yaitu Kaisar Domitianus. Di zaman itu, di kitab Wahyu ini, bahwa kekaisaran di Roma yang diperintahkan oleh Kaisar Domitianus, ia harus menyembah, ia harus memerintah dan menyembah patung yang dibuatnya. Dalam situasi itu pemerintahan Domitianus, orang-orang Kristen tertekan dan takut. Mereka diperhadapkan dengan pergumulan yang nyata, yaitu supaya mereka, bagaimana respon mereka dalam hal ini. Ada yang mencilat, ada yang tunduk, ada yang takut, ada yang bermacam-macam. Tapi barang siapa yang tidak taat dan tidak mau, mereka dipenggal, bahkan dibunuh. Namun yang disampaikan dalam firman ini, sebuah yang kita dengarkan tadi, bahwa Yohanes mau menyatakan pengharapan surgawi itu. Dalam Wahyu 14 ini kita disebut dan
Ingatkan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Jangan hanya persoalan ketika suara dari sorga itu datang. Hidup kita yang penuh pengharapan, hidup kita yang telah menantikannya, hidup kita yang betul-betul mempersiapkan diri, kita tidak pernah takut apapun yang terjadi. Yang kedua, sekaligus juga mengingatkan kita bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Tapi yang perlu kita ingat adalah seperti buku Ende 522 itu. Surguido sabudota, surgui sambudota doi. Dangadong besiayon disi. Inilah pengharapan surgawi yang mau dikatakan misi kita diingatkan agar kita tetap fokus kepada pengharapan surgawi yang menjadi saksi Kristus di dunia ini, bahwa kita juga mau menyatakan dengan suara yang akan datang kepada kita, jangan pernah ragu, tapi Allah memberikan kehidupan kekal. Oleh karena itu saudaraku, jadikanlah dirimu menjadi bagian daripada hidup berpengharapan, hidup dalam kerjaan Allah. Karena di dunia ini hidup kita hanya sementara, tetapi hidup yang kekal di surga itu. Maka jangan pernah takut, jangan pernah ragu akan menghadapi apapun untuk mempertahankan iman kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kami agar kami tetap setia kepada Tuhan. Amin.